Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari tentunya yang namanya sosial kan kalian sudah pasti tahu kan apa itu sosial. Jadi di sini sosial itu adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Kemudian kita tidak bisa hidup secara individu, otomatis kita harus saling berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi di sini definisi sosial itu adalah manusia yang hidup bersama, kemudian kumpulan individu yang berinteraksi dalam waktu yang cukup lama, kemudian adanya kesadaran anggota sebagai satu kesatuan sebagai anggota di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir suatu sistem kehidupan bersama yang menciptakan suatu kebudayaan. Nah, kalau definisi masyarakat sendiri ada yang tahu nggak apa sih arti dari masyarakat? Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan masyarakat itu adalah orang yang hidup secara bersama-sama dan dia menghasilkan suatu kebudayaan. Jadi di sini artinya yang namanya kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari yang namanya suatu kebudayaan. Nah, anggaplah kamu mempunyai atau membawa suatu budaya dari nenek moyang kamu, begitu juga dengan kamu, dan kamu. Nah, jadi di sini tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Nah, di sini masyarakat menurut para ahli, yang pertama menurut Giling, dia berpendapat bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, serta perasaan persatuan satu sama lain. Yang kedua, menurut Rucek dan Warren, dia berpendapat bahwa masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran kebersamaan, kemudian bertempat tinggal dalam daerah yang sama, dan sebagian besar warganya memperlihatkan adat istiadat, kebiasaan, serta aktivitas bersama. Nah, anggaplah seperti ini. Kalian hidup di suatu perkampungan. Nah, di suatu perkampungan itu kan terdiri dari berbagai macam jenis masyarakat. Kemudian dari masing-masing masyarakat atau individu tersebut pasti membawa yang namanya adat istiadat dan kebudayaan. Makanya dari situ kita mengenal tradisi, oh ternyata suku ini tradisinya seperti ini, suku ini tradisinya seperti ini. Tidak begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian kita masuk dalam ciri-ciri masyarakat. Yang pertama adanya interaksi sosial antar sesama warga. Kemudian adanya identitas yang kuat dan mengikat semua warga. Yang ketiga adanya ikatan yang khas seperti norma dan adat istiadat serta adanya pola perilaku yang berkesinambungan. Suatu masyarakat tidak terjadi begitu saja, tetapi sebelum menjadi masyarakat itu harus diawali dengan adanya sekelompok manusia yang mempunyai tempat tinggal di suatu daerah dalam kurun waktu yang lama. Nah, ini kebudayaan menurut para ahli. Di sini ada menurut ahli Bronislaw, dia menjelaskan bahwa kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat yang ditentukan oleh kebudayaan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, menurut Herskovit, dia mengatakan kebudayaan itu sudah ada secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berarti kebudayaannya ini sudah ada pada zaman-zaman nenek moyangnya, kemudian diturunkan ke anak cucunya, sampailah sekarang budaya itu terus berlanjut. Kemudian yang ketiga, menurut Edward, di dalam kebudayaan itu terkandung yang namanya pengetahuan, kemudian kepercayaan, kesenian, moral, serta kemampuan yang didapat
seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut Kojaraningrat di sini dia menjelaskan kebudayaan itu adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang didapat dengan cara belajar dan tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dulu itu budayanya seperti ini loh, jadi digambarlah lewat media gambar. Kemudian yang kelima itu adalah kesenian. Nah, sifat hakikat kebudayaan yang pertama di sini adalah kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Ini udah jelas sekali. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului generasi dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Artinya budaya itu sudah ada pada zaman terdahulu dan sampailah pada zaman kita sekarang, karena budaya itu tidak akan pernah habis, bahkan terus berkembang dengan adanya pengetahuan-pengetahuan yang semakin maju. Kemudian yang ketiga, kebudayaan oleh manusia yang diwujudkan dalam tingkah lakunya. Nah, yang keempat, kebudayaan di sini mencakup hal-hal yang berisi kewajiban, kemudian tindakan yang dilarang dan tindakan yang diizinkan. Jadi, kebudayaan itu juga mencakup apa sih tindakan yang dilarang dan tindakan yang diizinkan. Ini adalah tipe-tipe kebudayaan yang mempengaruhi bentuk dari kepribadian. Yang pertama itu adalah kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan, kemudian kebudayaan khusus kelas sosial, kebudayaan khusus antar dasar agama, dan berdasarkan profesi. Jadi keempat ini adalah tipe-tipe kebudayaan yang mempengaruhi dari kepribadian seseorang. Nah, saya jelaskan poin yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan itu artinya kepribadian yang saling berbeda antara individu satu dengan yang lainnya, karena masing-masing daerah itu tidak sama dan dengan kebudayaan khusus yang tidak sama. Jadi setiap individu itu mempunyai budayanya masing-masing, jadi tidak mungkin sama antara individu A, B, C, dan D. Itu pasti mempunyai budayanya masing-masing dan dia membawa budayanya dari daerah dia masing-masing. Nah, contohnya di tempat kita pernah dengarkan adat istiadat, melamar, mempelai di daerah A itu pasti berbeda dengan di daerah B. Contohnya lah di tempat kita nih di Pontianak berbeda dengan di daerah Padang, ya kan? Kalau Padang yang melamar itu adalah laki-laki, tetapi kalau di tempat kita yang melamar itu adalah perempuan. Nah, itu kan sudah
merupakan suatu kebudayaan yang berbeda antar setiap masyarakat atau antar daerah. Nah, jadi dari situ kita bisa mempelajari, oh ternyata kebudayaan masyarakat daerah Padang ini seperti ini, laki-laki yang melamar wanita. Kemudian dilihat berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, di tempat kita ternyata yang melamar itu adalah terbalik. Kalau di Padang yang melamar itu perempuan, di tempat kita yang melamar itu adalah laki-laki. Nah, yang kedua, kebudayaan khusus kelas sosial. Jadi, di dalam setiap masyarakat itu akan dijumpai lapisan sosial karena setiap masyarakat mempunyai sikap menghargai terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Jadi dengan demikian kita mengenal lapisan sosial yang tinggi, menengah, dan rendah. Nah, contohnya misalnya di kehidupan di daerah Jakarta lah kita ambil. Nah, kita lihat cara mereka berpakaian, kemudian etika dalam pergaulan di perkotaan dengan di pedesaan itu jauh berbeda. Nah, itu masuk ke dalam kelas sosial atau lapisan-lapisan sosial. Ada yang lapis kelas tinggi, menengah, dan kelas rendah atau kelas bawah. Jadi dari situ kita bisa membedakan, oh ternyata ini masuk dalam kaum sosialita atau maknya pakai lo gue dan lain sebagainya. Terus etika dalam bergaul, nah itu kita bisa membedakan. Nah, itu masuk ke dalam kebudayaan khusus kelas sosial. Bentar. Yang ketiga itu kebudayaan khusus atas dasar agama. Jadi di sini agama itu mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seorang individu, karena kita hidup ini tidak terlepas dari yang namanya agama. Kalau misalnya kita tidak punya agama atau panutan, bagaimana cara kita berperilaku, karena semua itu sudah tertuang di dalam setiap agama masing-masing. Tidak mungkin kan yang namanya suatu ajaran itu mengajarkan yang jelek-jelek. Misalnya cara berbicara dengan orang yang lebih tua itu seperti apa, itu semua sudah diajarkan di dalam suatu agama. Kemudian yang keempat, semua itu bisa dilihat dari masing-masing profesi yang mereka ambil. Nah, kita masuk yang kedua, itu kelompok sosial masyarakat. Artinya di sini kumpulan manusia yang hidup bersama yang disebabkan adanya hubungan antar mereka dan adanya timbal balik yang saling mempengaruhi serta adanya kesadaran untuk saling tolong menolong. Jadi kelompok sosial itu berarti kan adanya kumpulan dari berbagai macam masyarakat, kemudian dia berinteraksi, terus mempunyai kesadaran untuk saling tolong menolong. Nah, ini kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Surjono, dia mengatakan bahwa kesatuan manusia yang hidup secara bersama-sama. Kemudian dia saling berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Paul, adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggota dan saling berinteraksi. Nah, misalnya kita tinggal di lingkup RT ini, berarti kita bagaimana caranya untuk saling berinteraksi dengan satu dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga,
menurut Georgi di sini adalah kumpulan individu yang melakukan suatu kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisir. Kemudian ciri dari kelompok sosial itu adalah terdiri dari kesatuan yang nyata yang dibedakan dari kelompok dan kesatuan manusia yang lain. Kemudian memiliki struktur sosial serta memiliki norma-norma yang mengatur hubungan dari setiap anggota-anggota masyarakat dan memiliki faktor pengikat serta adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggota. Jadi yang namanya kelompok berarti itu kan ada perkumpulan, otomatis adanya suatu interaksi dan komunikasi dari setiap anggota-anggota kelompok tersebut. Tahu nggak di sini apa sih? Dari tadi kan sudah saya jelaskan kaitannya, apa itu masyarakat, apa itu sosial, apa itu kebudayaan. Nah, di sini menurut kalian apa sih hubungan masyarakat dan kebudayaan? Kalau menurut saya, hubungan masyarakat dan kebudayaan itu sangat erat. Balik lagi dari definisi yang awal, karena di mana ada masyarakat itu pasti ada yang namanya suatu budaya, karena masyarakat itu pasti membawa satu budaya yang sudah ada pada zaman nenek moyang mereka. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai suatu kebudayaan. Contohnya tadi, kamu membawa suatu budaya yang ada di keluarga kamu. Begitu juga dengan kamu dan kamu. Jadi dengan adanya kebudayaan tersebut, jadi kita bisa mempelajari ternyata oh suku ini budayanya seperti ini, adat istiadatnya seperti ini. Sehingga semakin banyak budaya yang kita tahu, semakin banyak ilmu yang akan kita ketahui. Nah, begitupun sebaliknya, tidak ada yang namanya budaya tanpa adanya masyarakat, karena budaya lahir itu dari yang namanya masyarakat. Nah, kebudayaan di sini mempunyai makna yang luar biasa penting bagi masyarakat. Kebudayaan suatu masyarakat akan sangat mempengaruhi kepribadian orang yang tinggal di dalamnya. Jadi, udah jelas sekali budaya itu pasti akan mempengaruhi dari pribadi orang tersebut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait masalah sosial, kebudayaan, dan masyarakat yang tadi sudah saya jelaskan? Nah, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan memberikan kuis. Tolong dicatat dan didengarkan baik-baik. Coba sebutkan ciri-ciri dari kelompok sosial yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian berikan contoh dari salah satu ciri-ciri kelompok sosial tersebut. Kemudian jelaskan hubungan masyarakat dan kebudayaan. Berikan juga contohnya di lingkungan tempat tinggal kalian itu seperti apa sih kaitan masyarakat di tempat tinggal kalian dengan kebudayaan yang ada. Kemudian apa sih itu kelompok sosial? Nah, 3 saja. Nanti kalian kumpulkan lewat Google Classroom. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.